kita berada di podcast Anti Golput edisi perdana bersama duo gemoy. Oke gas, tambah 2 torang gas. Kenalin, saya selaku koordinator dari Fanta Phantom dan juga Saya Albert Palit selaku Chief of Handsome AB. wow, Keren nggak sih jabatan gua? Keren banget. Pecah ya? Pecah dong ya. Kita langsung siapa lagi yang punya? Gitu Nanti ya? kita dengerinnya dari politisi muda Golkar. Biar Siapa sih? dia yang memperkenalkan namanya sendiri. Gue udah tahu namanya. Siapa? Depannya A, belakangnya O. Apa itu? Alia Laksono. Bener gak sih? Bener. Tepuk tangan dong, penonton bayaran, tepuk tangan. Kalau nggak ada yang tepuk tangan, gue minta edit ada suara tepuk tangan yang gede. Biasa ada alay-alay gitu. Ada, tadinya ada, cuma lagi istirahat. Sekarang tuh jamnya istirahat. Oh, jamnya istirahat. Oke, mic-nya boleh kita kasih ke Alia. Kita mau mulai perkenalan dulu, silakan. Halo semua, perkenalkan nama saya Alia Nuraini Laksono, usia 29 tahun dan sekarang aktif sebagai politisi muda dari Partai Golkar dan juga sedang berikhtiar mencaleg di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dan, tepuk tangannya jauh banget dari belakang loh. Jadi teman-teman nih yang nggak sempat datang ke Fanta HQ, ini di ruangan ini sebenarnya diisi oleh lebih dari 2.222 karena memang kita itu angkanya 22222. Cuma tersebar di seluruh Indonesia. Jadi yang hadir di sini tinggal berapa ya? 20 orang lah ya. Tinggal 20 orang. Oke, jadi lu berikhtiar maju di spill dong. Ya, di berapa? DPRD Provinsi, specifically Jakarta Timur 5, yaitu Kecamatan Duren Sawit, Keramat Jati, Jatinegara, nomor urut 1. Nomor urut 1, tepuk tangan dong. Fir, lu mau nanya apa enggak? Oke, langsung aja kali ya di podcast Anti Golput kita. Karena mengingat saat ini Indonesia itu masuk bonus demografi dan tentunya pasti tahu dong Indonesia sangat-sangat tinggi pemilih pemula. Dan juga gue dengar dari survei kemarin loh bahwa masih sangat banyak anak muda yang golput. Apakah benar? Mungkin boleh langsung ditanyakan oleh Handsome AB. Kenapa jadi gue yang nanya yang berat-berat? Penting Ali aja langsung kasih tanggapan tentang kayak tadi tuh. Menurut lu gimana? Kalau menurut aku sih zaman sekarang anak-anak muda udah lebih aware ya tentang politik dan udah lebih interested karena kan mendapatkan informasi jauh lebih gampang ya dengan ada perkembangan teknologi. Tapi bukan hanya bikin orang mau nyoblos, tapi jadi smart voters atau pemilih Smart voter. Ya, jadi bagaimana kita bisa menggiring mereka untuk menyoblos sosok yang the best lah. Sosok yang terbaik ya. Iya. Kalau mau tepuk tangan jangan malu-malu dong. Ya, iya. Itu kan akhirnya pada datang penonton bayaran gua tuh. Penonton bayaran. Nah tapi ini nggak sih Alia ini nggak tahu, correct me if I'm wrong ya, karena gue lihat ya memang banyak smart voters itu kelihatannya. Karena apakah mungkin karena kita tinggal di Jakarta kita bisa beranggapan seperti itu, atau menurut seorang Alia emang kayaknya gitu deh di seluruh Indonesia udah rata kok para anak muda ini memang udah melek banget nih tentang politik. Iya, pasti tetap harus ada terus edukasi politik ya. Jadi bukan hanya nyoblos karena ya biar nggak golput aja, tapi lu nyoblos karena lu peduli gitu loh. Emang you believe in the vision and mission sama calon yang lu coblos. Hopefully it's Yes, untuk Iya dong. dapil lu. Oh enggak, buat ini dong. Oh, kirain. Kalau dapil gue ini. Oh, jadi yang dua itu Prabowo Gibran, Iya guys. dong, Pragit. Jadi emang tetap harus sih edukasi politik. Aku juga setiap kali turun aku edukasi kayak ayo nyoblos, terutama yang baru dapat KTP, yang baru menulis, ayo harus nyoblos, jangan males, jangan apatis, jangan pikir politik itu urusan orang tua. Karena politik itu merembet ke semua aspek kehidupan keseharian semua kita. ya. Iya, jadi emang edukasi politik tetap harus, cuman selain itu the next stepnya it's not just why you should vote tapi who to vote. Oh, that's very good gitu. Why and who gitu. Dan kalau menurut seorang Alia, tapi gue juga pengen nanya ke Firna juga nih, Fir.
Biarin gue jadiin dia narasumber juga nih. Fir, lu kan selaku koordinator Fanta Fancom yang paling kece seantero Menteng dan sekitarnya, Pantura juga sempet juga lu di Gue goyang. sempet Tasikmalaya digoyang gitu. Oke. Menurut lu setuju gak sih dengan pandangan Alia tadi barusan? Oke. Jadi ini Handphone gue dong, contekan. Pastinya sangat-sangat setuju. Kenapa? Kalian wajib tahu bahwa memang sangat penting sekali kita memilih itu tentunya untuk masa depan. Apalagi yang sudah sering dibicarakan, kita akan menyambut bonus demografi yaitu Indonesia Mars 2045. Gimana kalau kita males nyoblos, mager, tidur, nanti yang terpilih adalah orang yang tidak bisa menyuarakan anak muda. Apalagi, oh iya, Apa nih? dari 02 bahwa yang terbaik itu adalah kita memiliki paslon anak muda, itu spesial. Ya kan? Pastikan. Langsung aja kali, karena gue bukan pembicaranya, jadi langsung aja. Ini banyak banget pertanyaan yang pasti dari kantongnya Handsome Abe. Boleh lagi dong? Boleh. Ini soalnya ini lumayan sulit loh mendatangkan seorang Alia gitu. Enggak banget sih kalau di telepon, tinggal di WA. Semudah ini aku 2 kali ngisi narsum di TKN Fanta dengan semudah itu. Yeay, berarti ini jangan jadi yang pertama dan yang terakhir loh. Enggak lah. Bener, ini jutaan I'm pemirsa. just a one phone call. Wih. Iya. One click away gitu, one WhatsApp click away gitu. Exactly. By the Dan way, karena dapil aku juga di Jaktim, kantor aku di Jaksel, jadi nggak ribet gitu. oh iya, nggak terlalu jauh ya. Mm-mm. Ini by the way, kenapa bumpernya jadi tidak ada sinyal? Aduh, nggak apa-apa lah ya itu ya. Nah, ini yang kedua nih, gue dapet contekan nih. Pokoknya kalau begitu ada yang kedua, baru gue ini membacakannya. Ini karena saat ini kan sosmed nih ada di mana-mana. Ya. Hoax bertebaran. Ya kan? Gimana nih caranya supaya anak muda kita yang katanya emang hidupnya sebagian nggak bisa lepas dari internet, gitu, ujung-ujungnya nggak gampang terpengaruh hoax dan jatuhnya jadi males atau tadi yang tadi dibilang jadi apatis lah atau segala macam untuk ikutan pemilu. Ya itu suatu challenge yang sangat besar ya, apalagi dengan perkembangannya teknologi, hoax tuh jadi lebih gampang untuk dibikin, apalagi ada AI, ada apa, dan kita tuh nggak tahu apakah si video itu beneran pejabat itu beneran ngomong, ya kan, atau si capres itu beneran ngomong ini kan, karena bisa itu suaranya orang lain tapi mukanya ditaruh mukanya capres, betul ya kan, jadi dibuat seolah-olah itu tuh dia yang ngomong, padahal enggak, padahal itu kayak AI gitu. Jadi memang agak sulit, makanya dari kita juga nggak boleh males. Itu bagian dari jadi nggak boleh males dalam arti apa nih? Ya itu kalau misalnya ada suatu video atau quotes apa yang mencurigakan, kita harus double check, triple check. Jadi jangan baca dari satu source terus langsung share kayak, oh tuh masih dia ngomong gini, wah nih enggak, orang nggak beres gitu. Ini familiar banget nih kayak emak-emak. Iya, mama grup WA kan. Di grup keluarga, kamu udah lihat belum ini? Iya. Mama tadi lihat ini. Mama grup WA tuh nggak even buka linknya, cuma baca dari headline, misalnya Prabowo gini. Terus kayak, wah parah banget gue kayak, ya lu baca dulu headline beritanya gitu loh. Be, kamu tahu nggak tuh kan ini. Iya kayak makanya nggak, jangan dukung yang ini, pasti kayak gitu kan ya. Atau kalau ada yang die hardnya, Be, kamu kan lagi di situ, bilangin tuh dia Iya. Kayak seolah-olah gue bisa tuh ngasih tahu ya kan, gue sape gitu. Kecuali gua Firna, iya bisa. Langsung bilang ini kan Fir, lu kan bisa langsung ngomong komprap. Jadi kalau menurut aku intinya nggak, part of being smart voters, educated voters tuh kita nggak boleh males. Jadi kalau ada berita apa, di double check, triple check sesering mungkin. Saring sebelum men-sharing. Emang effort, cuman mendingan kita effort lebih dari diri kita sendiri dulu minimal, daripada udah terlalu menggebu-gebu terus malah membantu menyebar hoax gitu. I see. Nah, jadi gue juga setuju banget terkait ini, poin kedua bagus banget. Kebetulan juga gue fokus di literasi digital, dan teman-teman harus semuanya tahu bahwa di sosial media kita benar-benar harus berhati-hati. Kenapa? Jangan salah loh, dari sosial media itu juga bisa terjerat di penjara loh. Apa? Di penjara loh Kak. Karena ITE ya. Melindungi. Jangan sampai kita baca judulnya sangat panas, share, Clickbait. dan lain-lain, kita malah terjerat di
dalam hukuman. By the way ini jadi nggak sopan nih, mic bergantian. Kenapa? Karena ada hanya dua. Nggak gitu, kalau satu kedikitan, tiga kebanyakan, dua itu pas. Itu filosofi dari kita cuma punya dua mic. Terima kasih loh tepuk tangannya. Bukan artinya kita nggak mampu beliin. Oh my goodness, orang kita aja memang sudah menghitung bisa kasih makan siang gratis, masa ini aja nggak bisa. Termasuk susu untuk kesehatan kita semua. Ya nggak? Maka dari tadi aku minum terus. Dia minum dulu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kakak Alia nih. Ini kan politik. Kalau kita bicara politik mungkin balik ke beberapa tahun lalu, politik itu buat anak muda tuh kayak apaan sih politik, ini mah omongannya orang tua aja nih. Kadang-kadang mereka mikir, emang ada urusan apa sama gue? Emang dia ngubah hidup gue apa? Nah, menurut pandang Alia gimana? Aku juga dulu berpikir seperti itu. Oh gitu, kamu salah satu yang datanya di sini berarti? Nambah. Aku juga dulu berpikir seperti itu. Padahal ironisnya aku datang dari keluarga yang sudah berkiprah di politik selama berdekade-dekade. Tapi kan politik itu masuk ke semua lini kehidupan ya, kayak dari harga bensin, harga bahan pokok, apapun itu kan semua ditentukan oleh politisi-politisi. Betul. Gitu. Semua peraturan, undang-undang. Olahraga juga nggak sih? Iya, basically, because kita bisa bidding. Contoh kayak Asian Games di 2018 itu kan prestasi banget ya. Itu kan pemerintah bidding betul, agar bisa menjadi host. Jadi itu ada campur tangannya juga. Dan banyak prestasi-prestasi lainnya di dunia olahraga itu yang memang ada campur tangan dan support dari pemerintah gitu. Dan itu ada lobby-lobby politik. Betul. Lobby politiknya juga. Jadi politik itu masuk ke kurang lebih semua lini aspek kehidupan. Jadi kalau misalnya lu bilang nggak ada urusannya sama gue, oke mungkin nggak secara langsung banget, tapi it still affects you at some level, ya kan? Indirectly, it still affects you. It affects you. Jadi maka dari itu ya kita harus tahu apa yang terjadi di dunia ini, harus aware sama politisi-politisi yang akan kita elect, sudah kita elect, biar ya mana janji lu, mana janji lu untuk menjaga kita sebagai warganya, ya kan? Nah, ini sekarang nih pertanyaan dari gue pribadi nih. Kalau buat seorang Alia nih, ini kan lu kan lagi berikhtiar untuk menjadi anggota dewan di tingkat provinsi ya. If and gue doakan sesuai gitu dengan harapannya, kalau sudah menjadi rencananya nggak boleh ngomong. Kobul. Nggak apa-apa. Itu kan perkataan kita kan harus mendukung. Suka dipleset. Suka diplesetin ya. Nggak pede kalau nggak bawa. Iya, abis tadi juga jangan ini dikat. Ini justru nggak boleh di-cut. Kita harus ada uncut version kayak gini. Karena seorang Firna Lim baru saja berkata, gue lupa dari mana. Ya pada saat lu nanti menjabat, rencananya ini gue nggak tahu ya. Gue bukan politisi soalnya. Boleh milih komisi atau enggak sih? Atau lu pengen di komisi apa? Gue sih sejujurnya belum mikir sejauh itu karena gue benar-benar masih fokus ke kampanye terpilihnya aja dulu nih. Tapi kan kalau misalnya dari teman-teman dan kakakku yang udah menjabat tapi mereka di DPR itu dibagi komisinya based on background mereka. Jadi sesuai capability-nya juga. Iya, kayak Mbak Dia Roro Esti yang di TKN juga, beliau kan memang background-nya di lingkungan hidup, jadi masuk komisi 7. Mbak Putri Komarudin background-nya di banking, jadi masuk komisi 11. Abang saya background-nya memang di international relations, masuk ke komisi 1. Jadi bisa based on your background. Kalau dirimu lagi-lagi berandai-andai, ini udah politisi banget tuh jawabannya, dia nggak menjawab langsung. Saya jadi aja dulu, jujur mas, beneran. Jadi, saya jadi dulu one step aja. at a time. Ya? Iya, one step at a time. Aku nggak banyak muluk-muluk nih at this point. Gue yang penting jadi aja dulu nih barang. Gue bantuin. Buat teman-teman semua yang tadi di dapilnya Kak Alia Laksono, ini karena ini podcastnya Doi mendukung kita, jangan lupa dicoblos, ya kan ada namanya. Podcast perdana kita lagi. Podcast perdana lagi. Betul nggak sih? Tepuk tangan dong sekali lagi. Pecah tuh. Gara-gara ini penontonnya makin banyak gitu. Firna, lu mau nanya apa nggak sama Alia? Karena ini adalah podcast, jadi jangan pertanyaan dadakan sudah dibuat. Dan nomor 2 masih dari KKP. Anjay, emang anjay dia.
Jadi memang koordinator saya ini, Pak Tamanko, memang luar biasa. Dia buat teman-teman semua, ini the untold story behind the scene ya Kak Alia ya. Saya baru mendapatkan briefing ini sepertinya 8 menit sebelum Anda datang. Gitu. Makanya saya Jadi lu nggak even ngasih tahu pas gue udah on the way. Karena gue udah ngomong OTW jam 16.30. not even, karena dia datang satu dia telat karena dia kan sibuk banget nih. Gue tuh di sini tuh udah dari subuh. Gitu, ngerapi-rapiin karpet, bersihin ini. Nah, jadi gue nyontek dulu sebentar. Pilih nih pertanyaan mana gitu ya. Yang ketiga. Yang ketiga, tadi 3 udah gue tanyain. Oh, dua nih. 4 baterai. Tambahan yang ketiga tadi deh poinnya. Jadi melanjutkan yang tadi, menurut seorang Alia, politik itu emang sebenarnya lebih besar mengakomodir kepentingan para generasi pendahulu kita. Karena kan yang melek politik rata-rata yang Ya. tuir-tuir tuh, ya kan, senior-senior. Atau emang benar-benar anak muda yang katanya akan menjadi pemimpin pada saat Indonesia Emas 2045. Iya emang harus ada regenerasi kan, si orang-orang tua itu kan nggak mungkin bisa kerja selamanya kan. Betul. Pasti mereka Betul. harus retired lah. Mendelegasikan juga. Iya, dan it's not realistic juga mereka bekerja sampai umur 90 tahun gitu. Betul. Nggak realistis. Jadi memang harus ada regenerasi. Maka dari itu emang harus banyak anak-anak muda yang berikhtiar untuk maju. Soalnya kalau nggak lebih banyak anak muda, nggak lebih banyak perempuan yang akan tetap berkuasa ya beliau-beliau aja gitu. Yang menjabat, Iya. terus ujung-ujungnya anak mudanya ngedumel. Bilang begini. nggak ada perubahan lah, korupsi lah, inilah itu. Ya elunya juga harus ambil peran gitu. Iya, giliran suruh ambil peran dia mager, ya kan? Nah, buat Minimal anak seminimal-minimalnya nyoblos dulu deh. minimal minimal menyengsara. Itu orang tuh mau ngomong apa sih? Jujur gue sampai sekarang gue itu kan mau ngomong. Menyengsara. Ntar ya, saya ulangin ya biar nggak diketahui. Jangan lo, nggak boleh kayak begitu. Itu nggak boleh nggak di-cut ya. Nah, jadi ini mungkin di akhir-akhir nih kita bertanya. Jadi minimal kan kita turut serta sebagai anak muda, datang dong gitu ke TPS. Iya, kan? datang. Gitu. Kira-kira tips dari seorang Alia buat anak-anak muda, anak-anak Gen Z khususnya nih, para Gen Z yang seringnya perang di sosmed tapi biasanya itu mager. Iya. Ya karena beraninya cuma di belakang layar doang, nggak berani di lapangan. Kalau di belakang layar kebalik dong, nggak kebaca. Gimana? Ya pokoknya lu mager tuh buat apa? Udah mager iya, tapi komplain juga iya, ya nggak punya hak dong. Kalau kamu, iya kan, misalnya nggak suka sama kebijakan yang dibikin oleh presiden, tapi lu aja nggak nyoblos. Not even Lu punya that. hak apa buat ngekomentarin, ngekritik presiden kalau lu aja nggak nyoblos? Kan logikanya gitu. Kalau misalnya lu nggak ambil peran, ya lu nggak punya hak buat komplain gitu. Jadi jangan komplain yang tidak bertanggung jawab lah kurang Iya, lebih gitu. exactly. Dan jangan berpikir ini tuh permainan orang tua, ini ini bagus sama banget nih. gue nggak peduli, dan jangan langsung negatif thinking sama politisi-politisi. Nggak semua politisi itu jahat. Ya. Jangan a priori lah ya. Iya, Gitu ya. memang ada orang yang mungkin punya intensi, punya U di balik B, ya kan? Oh, Tapi di balik itu udang di balik bakwan. nah, iya bos, Atau sekali. ada uang di balik. Gue cukup ngomong U di balik B aja Oh. ya. Tapi banyak kok, nggak sedikit kok, banyak banget politisi yang emang niat buat kerja buat rakyat gitu. Dan aku udah ngeliat itu karena kan aku memang aktif di parpol, jadi banyak yang emang bener-bener niat berikhtiar baik. Dan well proven. Iya, dan well proven kerja gitu. Jadi nggak semua anggota DPR itu tidur pas rapat. Banyak yang kritis, banyak yang Nah, ini- menyuarakan aspirasi-aspirasi warganya gitu. Jadi ini mirip juga tadi yang kita bahas di awal adalah hati-hati dengan berita hoax itu ya. Iya. Kadang media menampilkan ya, media juga sih ya menampilkan Iya. apa yang
media juga harus meningkatkan ratingnya mereka kan. Iya, Dan benar lagi. di Indonesia kan yang drama-drama gitu yang seru ya kan. Yang drakor itu ya. Kalau yang prestasi-prestasi mah bodo amat gitu. Kadang-kadang sensasi menutupi prestasi. There you go. Oh my goodness. Oke, kayaknya Fir, lo selain menyumbang tepuk tangan, lo mau menyampaikan sesuatu nggak sebelum kita ini nih? Siap. Menurut gue sangat penting banget nih untuk anak muda itu harus mulai politik. Kenapa? Kita di sini sudah hadir di paslon 2 tentunya ya, yaitu kehadiran Mas Gibran. Coba kalau kita lihat dibanding melihat usianya yang muda, tetapi lihat prestasi yang sudah beliau lakukan di Kota Solo. Nah, contoh yang tadi saya ambil dari Mbak Alia Laksono sangat bagus sekali. Kenapa? Kalau anak muda mager, nanti yang isinya cuma hadir cuma ya macam-macam lah, saya nggak boleh asal sebut, takut salah. Intinya tidak ada kebijakan yang terhadap anak muda, kalian nggak boleh menuntut karena kalian aja nggak milih. Jadi kalau kalian mau punya akses lebih, apalagi terhadap perkembangan teknologi ya, Mas Gibran sangat mendukung hilirisasi digital dan itu terbukti dari Kota Solo yang menyeseng. Oke. Kalau itu sudah terbukti, sudah dapat kemarin predikat dari UNESCO. Salah satunya banyak sekali di Kota Solo itu tempat space untuk anak muda dapat berkreasi. Iya, itu benar banget. Betul banget kan? Coba gimana? Aku sebagai orang yang sering ke Solo, aku bisa proof itu bener banget. Betul. Kalau mau ada Mas Gibran selanjutnya, tentu harus pilih nomor 2 presiden dan tentu harus memilih nomor berapa di Jatim? Nomor 1. Nomor 1. Iya lo gila, tepuk tangan dong buat Sri Kandi. Gokil banget. Tadi gue nambahin sedikit kalau kita bicara anak muda, program dari Mas Gibran jangan lupa loh. Buat kalian yang pengen jadi kayak film-film Kredit Startup Milenial, jangan lupa loh itu ada programnya tuh, anak-anak muda bisa kayak begitu. Jadi menciptakan entrepreneur di luar sana. So, boleh closing statement dulu dari Kakak Alia Laksono? Terserah. Mau apapun yang mau diomongin, mau komplain sama kita berdua pun juga boleh. Misalnya komplain, kok gue datang nggak dikasih jaket sih? Oh tadi udah. Gue datang langsung kayak gue minta jaket ya. Datang, ya gue kasih punya gue nggak enak. Mau kasih punya. Kamu pink, ini biru. Lihat dong. Gemoy, super gemoy. Tapi kalau ini lebih soft selling ya. Kalau ini kan ada ininya Prabowo Gibran. Iya dong. Jadi kan aku bisa pakai ini tanggal 14 Februari. Iya. Oke, kali ya gimana? Jadi bagi teman-teman yang sedang menonton, jangan lupa 14 Februari kita rame-rame ke TPS di mana kamu bisa nyoblos. Itu bukan hanya hari kasih sayang, tapi hari kasih suara. Jadi tunjukin kasih sayang kamu buat bangsa dan negara dan masa depan kamu, dan tunjukin kasih sayang kamu untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan kasih suara di TPS. Keren banget, thank you banget Alia. Oh, sama jangan lupa untuk yang berKTP di Kecamatan Duren Sawit, Kramajati, Jatinegara, Jakarta Timur, partai ini nomor urut 4, Alia Nur Ayu Laksono nomor urut 1. Thank you. Dan biasanya nih, sosok biasanya kayak udah banyak episode aja. di paling akhir banget. By the way, gue boleh pinjam nggak kata-katanya itu selain hari kasih sayang? Boleh. Silakan. Ingetin nih buat nanti podcast selanjutnya ya. Boleh. Itu bagus tuh. Iya bagus banget lo bilang. Nah, oke, terakhir jawab cepat. Melihat ke kamera. Harapan baru. Yeay. Sulit itu. Sesulit Karena itu. Ada contekannya. Dan terakhir gila, bukan Fanta Fancom kalau nggak bagi-bagi hadiah buat narasumbernya. Jadi ini dari kami kita serahkan. Ini kalau berdiri jelek ya? Duduk aja. Apa berdiri? Apa duduk? Oh berdiri. Oh berdiri aja. Biar keren, biar OOTD. Nih, terus buka dong, buka. Ini brand gue yang lama nih kotaknya. Nah, dibuka dong plastiknya dong. Lonceng. Boleh dong dipromosi. Apa?
Nggak usah. Saya lagi tidak mau, saya mau mendonasikan. Ih, gemes. Yeay. Ini nggak ada ukuran lebih gede lagi nih. Oversize dong kita. Oke dong, deh, ini kita. aku pakai nanti pas ke dapil. Yeay. Thank you.